Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asisi Nur Ajeja dengan NIM akhir 160 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai profil flavonoid dan aktivitas antileukemia dari bunga Coreopsis lanceolata dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Soyarianti, SSI, MSI. Topik ini penting karena pemanfaatan senyawa alam semakin berkembang sebagai alternatif terapi penyakit, khususnya kanker. Yang pertama ada latar belakang. Sebagai pengantar, flavonoid merupakan metabolit sekunder yang memiliki berbagai aktivitas farmakologis seperti antioksidan, antiinflamasi, hingga anti kanker. Di sisi lain, leukemia merupakan kanker darah yang ditandai dengan profilasi abnormal sel leukosit, dan pengobatannya masih menghadapi kendala berupa resistensi serta efek samping. Berkaitan dengan hal tersebut, Coreopsis lanceolata diketahui mengandung flavonoid dalam jumlah tinggi, sehingga berpotensi sebagai agen anti leukemia alami. Namun demikian, penelitian terkait pemanfaatannya masih terbatas, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 tujuan utama dalam pembahasan ini. Yang pertama, mengidentifikasi profil senyawa flavonoid pada bunga Coreopsis lanceolata. Yang kedua, memahami metode isolasi dan identifikasi flavonoid. Dan yang ketiga, menganalisis aktivitas antileukemia dari senyawa tersebut. Kemudian ada klasifikasi dan morfologi tanaman. Selanjutnya, jika dilihat dari klasifikasinya, tanaman ini termasuk dalam famili Asteraceae. Dari segi morfologi, tanaman ini berupa herba dengan tinggi sekitar 30 hingga 60 cm. Memiliki daun berbentuk lanset serta bunga berwarna kuning cerah. Tanaman ini umumnya tumbuh di area terbuka dengan paparan sinar matahari yang cukup. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tanaman ini relatif mudah dibudidayakan dan berpotensi sebagai sumber bahan baku obat. Selanjutnya ada profil senyawa flavonoid. Berikutnya, flavonoid merupakan senyawa fenolik dengan struktur dasar C6, C3, C6 yang berperan penting dalam aktivitas antioksidan. Struktur ini memungkinkan flavonoid untuk menangkal radikal bebas. Flavonoid terbagi menjadi beberapa golongan, seperti flavon, flavanol, flavanon, dan isoflavon, yang masing-masing memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Secara umum, flavonoid berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan memiliki potensi sebagai anti kanker dan anti leukemia. Kemudian ada metode isolasi dan karakterisasi flavonoid. Untuk memperoleh senyawa flavonoid, dilakukan proses isolasi yang diawali dengan ekstraksi menggunakan pelarut polar, seperti etanol ataupun metanol. Setelah itu, dilakukan pemisahan menggunakan teknik kromatografi seperti KLT maupun HPLC. Selanjutnya, dilakukan karakterisasi menggunakan metode spektroskopi seperti UV visible, inframerah, dan NMR. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa senyawa yang diperoleh benar dan memiliki tingkat kemurnian yang baik. Selanjutnya ada aktivitas antileukemia flavonoid. Berhubungan dengan aktivitas biologisnya, flavonoid memiliki beberapa mekanisme dalam menghambat perkembangan sel leukemia. Yang pertama, melalui induksi apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang kedua, menghambat siklus sel sehingga sel kanker
tidak dapat berkembang secara normal. Yang ketiga, berperan sebagai antioksidan dalam mengurangi stres oksidatif dan mencegah kerusakan DNA. Selain itu, flavonoid juga memodulasi jalur sinyal seluler, seperti NF-kB dan MAPK, yang berperan dalam profilasi sel kanker. Hasil penelitian in vitro menunjukkan adanya efek sitotoksik terhadap sel leukemia meskipun masih memerlukan penelitian lanjutan. Selanjutnya, ada potensi pengembangan sebagai obat. Melihat potensi tersebut, flavonoid memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kandidat obat karena relatif lebih aman dan memiliki efek samping yang lebih minimal. Selain itu, tanaman Coreopsis lanceolata juga mudah dibudidayakan sehingga ketersediaan bahan bakunya cukup melimpah. Namun, pengembangannya tetap memerlukan tahapan lanjutan, mulai dari uji praklinis, uji klinis, hingga formulasi dan sistem penghantaran obat yang optimal. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bunga Coreopsis lanceolata memiliki potensi besar sebagai sumber flavonoid dan aktivitas antileukemia yang menjanjikan. Flavonoid bekerja melalui berbagai mekanisme seperti induksi apoptosis, penghambatan siklus sel, serta modulasi jalur sinyal seluler. Meskipun demikian, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan senyawa ini menjadi terapi yang dapat digunakan secara klinis. Yang terakhir ada daftar pustaka terlampir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.